Foreign currency transactions, transaksi valuta asing atau transaksi mata uang asing. Nah, pada materi ini kita akan mengacu pada PSAK 10, pengaruh perubahan kurs valuta asing. Apa saja yang akan kita pelajari? Di sini ada 3 sub pokok. Yang pertama, konsep umum beserta definisinya. Yang kedua, pelaporan transaksi falas ke dalam mata uang fungsional. Dan yang ketiga, transaksi pembelian dan penjualan dalam mata uang asing. Oke, yang pertama, konsep umum dan definisi. Nah, di sini ada beberapa jenis mata uang. Ada mata uang lokal, mata uang asing, mata uang fungsional, dan mata uang pelaporan. Nah, apa yang dimaksud dengan masing-masing mata uang ini? Kita mulai dari mata uang lokal. Mata uang lokal merupakan mata uang yang digunakan oleh suatu negara tertentu sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh, Indonesia, mata uang lokalnya merupakan mata uang rupiah. Kemudian mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang lokal atau mata uang fungsional. Yang disebut dengan mata uang fungsional berarti mata uang yang dijadikan sebagai standar pengukuran transaksi. Contoh, perusahaan Indonesia yang beroperasi di Indonesia, mata uang lokalnya rupiah. Sehari-hari transaksi menggunakan rupiah, berarti rupiah merupakan mata uang fungsional. Artinya, mata uang lokal sama dengan mata uang fungsional. Tetapi ada kalanya mata uang lokal berbeda dengan mata uang fungsional. Contohnya, tadi perusahaan Indonesia menggunakan mata uang lokalnya rupiah, sedangkan untuk transaksi dia menggunakan mata uang selain rupiah. Nah, mata uang selain rupiah merupakan mata uang fungsional perusahaan tadi. Kemudian ada yang disebut dengan mata uang pelaporan. Nah, mata uang pelaporan berarti mata uang yang dijadikan ukuran untuk menyajikan akun-akun yang ada di laporan keuangan. Nah, kemudian ada beberapa istilah, yaitu kurs atau rate. Kurs ini ada yang disebut dengan kurs penutup atau closing rate, kemudian ada spot rate. Nah, kemudian kita akan mengenal lagi mata uang fungsional lebih lanjut. Kemudian ada istilah post monitor dan ada istilah selisih kurs. Nah, kita mulai dari istilah kurs. Apa yang dimaksud dengan kurs? Kurs merupakan rasio pertukaran untuk dua mata uang. Nah, rasio pertukaran ini kita bagi dua istilahnya. Ada yang disebut dengan direct quotation atau direct exchange rate. Apa yang dimaksud dengan direct quotation? Yaitu berapa mata uang lokal per satu unit valuta asing. Contoh, berapa rupiahkah satu US dollar? Satu US dollar ekuivalen 14.000 rupiah. Nah, itu kita sebut dengan direct exchange rate atau direct quotation. Kemudian, apa yang dimaksud dengan indirect quotation atau indirect exchange rate? Indirect quotation yaitu berapa jumlah valuta asing per satu unit mata uang lokal. Contoh, berapa US dollar kah satu rupiah? Nah, satu rupiah ekuivalen 0,000071428656 US dollar. Kemudian ada istilah kurs penutup atau closing rate. Closing rate merupakan kurs spot pada akhir periode pelaporan. Misalnya, kurs pada 31 Desember kalau kita menyusun laporan keuangannya per 31 Desember. Nah, jadi kurs 31 Desember kita sebut dengan closing rate. Kurs spot
Yang disebut dengan kurs spot yaitu kurs untuk realisasi segera. Atau spot rate ini bisa kita katakan yaitu kurs pada saat tanggal transaksi. Kemudian mata uang fungsional tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa mata uang fungsional merupakan mata uang yang dijadikan sebagai standar pengukuran transaksi atau mata uang pada lingkungan utama di mana entitas beroperasi, yaitu lingkungan di mana entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Nah, tadi dikatakan bahwa mata uang lokal itu tidak selalu sama dengan mata uang fungsional. Ada kalanya mata uang lokal berbeda dengan mata uang fungsional. Yang menjadi pertanyaan, faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh entitas dalam menentukan mata uang fungsional? Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Kemudian, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa suatu entitas. Dan yang ketiga, mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Dalam artian lain, penggunaan mata uang fungsional ini bisa untuk penetapan harga jual atau penetapan biaya gaji atau biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah post moneter. Nah, dikatakan post moneter yaitu unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit yang tetap atau dapat ditetapkan. Contoh dari unit moneter adalah utang atau piutang. Atau bisa contoh lain dari post moneter yaitu cash. Kemudian kalau ada post moneter, ada istilah post non moneter. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada istilah selisih kurs. Nah, selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang yang lain pada kurs yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan selisih kurs. Selisih kurs ini nanti ada exchange gain, ada exchange loss, kerugian atau keuntungan selisih kurs. Nanti kita masukkan ke laporan laba rugi pada tahun berjalan. Oke, kita masuk yang subpokok kedua, pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing menurut PSAK 10 mengatakan transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyesuaian dalam valuta asing. Apa saja contoh dari transaksi valuta asing? Contohnya, transaksi jual beli yang didenominasi dalam valuta asing. Yang kedua, transaksi pinjam meminjam uang yang didenominasi dalam valuta asing. Yang ketiga, transaksi memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam valuta asing. Nah, ini contoh transaksi valuta asing. Kemudian, bagaimana accounting treatment menurut PSAK 10? Kita bagi dua. Yang pertama, pengakuan awal, dan yang kedua, pengukuran selanjutnya. Nah, menurut PSAK 10, ketika pengakuan awal atau ketika kita mencatat transaksi pertama kali, transaksi valuta asing ini dicatat dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi. Ya, jadi transaksi ini kita menggunakan mata uang fungsional. Untuk pengukuran selanjutnya tergantung apakah post moneter atau post non moneter. Kalau post moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup atau closing rate.
Kemudian kalau pos non moneter, nah kita bagi dua. Ada pos non moneter yang diukur pada biaya historis, ada pos non moneter yang diukur pada nilai wajar atau fair value. Kalau pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Contohnya apa pos non moneter? Bisa persediaan, bisa aset tetap yang diukur pada biaya historis. Kemudian pos non moneter yang diukur pada fair value. Nah, pos moneter ini dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Ya, jadi kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Contohnya apa pos non moneter yang diukur pada nilai wajar? Contohnya trading securities. Oke. Nah, ini beberapa contoh transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi pembelian. Contoh, 1 Desember 2016, X Corporation, perusahaan Indonesia, mengimpor barang dagangan dari sebuah perusahaan USA senilai 10.000 US dollar. Utang akan dibayarkan dalam US dollar pada 11 Januari 2017. Mata uang fungsional X Corporation adalah rupiah. Kurs pada saat transaksi 1 US dollar ekuivalen 13.700 rupiah. Oke, sekarang kita analisis. Exco merupakan perusahaan Indonesia, mata uang lokalnya rupiah, dan mata uang fungsionalnya juga rupiah. Tetapi transaksi impor barang ini harganya didenominasikan dalam US dollar. Artinya bagi X Corporation transaksi ini merupakan transaksi valuta asing. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansinya. Kita mulai dari tanggal 1 Desember 2016. Berarti transaksi pada saat pembelian ya atau pada saat mengimpor. Nah, menurut SAK 10, transaksi falas ini berarti menggunakan mata uang fungsional, menggunakan kurs spot antara mata uang fungsional dengan valuta asing. Jadi tanggal 1 Desember 2016 kita asumsikan menggunakan metode perpetual persediaan pada utang dagang atau periodik pembelian pada utang dagang, yaitu sebesar 130 juta. Kenapa? Nah, sekarang karena kita menggunakan mata uang fungsional bagi X Corporation, berapa rupiah 10.000 US dollar? Artinya 10.000 US dollar ini kita konversi ke rupiah. Diketahui 1 US dollar sama dengan 13.700. Berarti kita menggunakan direct quotation. Kalau 1 US dollar 13.700, berarti 10.000 US dollar sama dengan 13.700 kali 10.000, yaitu 137 juta. Oke. Kemudian, karena penyelesaiannya tanggal 11 Januari 2017, nah di tahun 2016, di tanggal pelaporan perlu adanya penyesuaian terhadap akun utang dagang ini. Ingat, utang dagang ini merupakan akun pos moneter. Diketahui, tanggal 31 Desember 2016, X Corporation menyusun laporan keuangan dan kurs berubah menjadi 1 US dollar ekuivalen 13.400 rupiah. Utang X Corporation dalam rupiah menjadi 13.400 rupiah dikali 10.000, yaitu 134 juta. Nah, di awal utangnya tadi 137 juta, ya. Sekarang 134 juta. Atau tadi di awal kursnya 13.700, sekarang 13.400. Artinya utang mengalami penurunan. Kalau utang turun berarti di debit. Yaitu utang dagang pada laba selisih kurs sebesar 3 juta. Artinya ada exchange gain sebesar 3 juta. Dari mana? 13.700 dikurang 13.400 dikali 10.000. Ya, jadi jurnalnya untuk penyesuaian account payable, debit, kreditnya exchange gain sebesar 3 juta.
Nah, bagaimana dengan persediaan tadi? Kalau persediaan tadi nggak perlu kita sesuaikan karena dia post non-moneter yang diukur pada biaya historis, yaitu menggunakan kurs 1 Desember 2016. Artinya kursnya 1 Desember 13.700 sama. Oke, kemudian pada saat melakukan pembayaran 11 Januari 2017, kursnya berubah lagi, 1 US dollar 13.300. Artinya tadi di 31 Desember kursnya 13.400. Artinya utang mengalami penurunan. Berarti utang dagang di debit 1 juta. Kreditnya laba selisih kurs atau exchange gain. 13.400 dikurang 13.300 kalikan 10.000 masing-masing 1 juta. Kemudian pembayaran utang pada kas 133 juta. Kita menggunakan kurs pada saat pembayaran yaitu 13.300. 13.300 dikalikan dengan 10.000. Atau jurnal yang dua ini kita gabung. Debit account payable 134 juta, kredit kas 133 juta, kredit laba selisih kurs 1 juta. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi penjualan. Sebagai ilustrasi, 1 Desember 2017, Y Corporation, perusahaan Indonesia, mengekspor ubi madu ke sebuah perusahaan di Jepang senilai 1 juta yen. Piutang akan dibayarkan dalam yen. Pada 11 Januari 2018, piutang akan dibayarkan dalam yen pada 11 Januari 2018. Mata uang fungsional Y Corporation adalah rupiah. Kurs pada saat transaksi 1 yen ekuivalen 120 rupiah. Nah, kita analisis, berarti perusahaan Indonesia ini mata uang lokalnya rupiah dan mata uang fungsionalnya juga rupiah. Nah, kemudian transaksi ini harganya didenominasi dalam yen. Artinya bagi Y Corporation ini merupakan transaksi valuta asing. Nah, pada saat pencatatan pertama kali berarti Y Corporation akan menggunakan mata uang fungsional. Berapa rupiahkah 120 berapa rupiahkah 1 juta yen ini? Ya. Kalau 1 yen ekuivalen 120, berarti 1 juta yen sama dengan 120 juta rupiah. Kita jurnal piutang dagang pada penjualan atau AR pada sales. Kemudian karena penyelesaiannya tahun depan, di akhir pelaporan kita perlu penyesuaian. Bila 31 Desember 2017, Y Corporation menyusun laporan keuangan dan kurs berubah menjadi 1 yen ekuivalen dengan 110, maka piutang piutang Y Corporation dalam rupiah menjadi 110. Kalikan 1 juta, 110 juta. Nah, piutang tadi kursnya 120, kemudian di 31 Desember 110. Artinya piutang mengalami penurunan. Piutang turun berarti di kredit 10 juta dan di debitnya loss, exchange loss atau rugi selisih kurs. Masing-masing 10 juta. Dari mana? 120 dikurang 110 kalikan 10.000. Kemudian pada saat pembayaran kursnya berubah lagi. 1 yen itu ekuivalen dengan 105. Tadi di akhir tahun 110, berarti ada penurunan. Piutangnya di kredit 5 juta, debitnya rugi selisih kurs 5 juta, yaitu 110 dikurang 105 kali 1 juta. Dan penerimaan kas dari piutang, debit kas, kredit piutang, 105 juta, kita menggunakan kurs pada saat pembayaran, yaitu 105. Kalikan dengan 1 juta yen. Atau jurnal yang dua ini bisa kita gabung, debit kas 105 juta, 105 juta, kemudian debitnya, kreditnya exchange, kreditnya piutang 110 juta, kemudian ada selisih di debit yaitu exchange loss atau rugi selisih kurs sebesar 5 juta. Nah, inilah transaksi valuta asing, transaksi pembelian dan transaksi penjualan.
Nah, demikian pembahasan materi mengenai foreign currency transaction. Terima kasih.